Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dayanti dengan NIM 2406037 akan menjelaskan bab 3 teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Yang pertama yaitu kita menjelaskan tentang teori klasik pembangunan ekonomi 4 pendekatan. Teori pembangunan ekonomi mencoba menjelaskan bagaimana negara berkembang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, pembangunan 4 pendekatan tersebut yaitu yang pertama, teori tahapan pertumbuhan linear. Teori ini dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow, yaitu pertumbuhan linear adalah teori yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara berlangsung melalui tahapan-tahapan yang berurutan dan sama dari kondisi tradisional menuju kondisi modern. Tiap negara dianggap akan melewati proses yang sama untuk mencapai kemajuan ekonomi. Selanjutnya yaitu yang kedua, model perubahan struktural. Nah, yang dimaksud dengan model perubahan struktural ini yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis dan Hollis Senery adalah teori yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi, yaitu pergeseran dari sektor tradisional atau pertanian ke sektor modern atau industri dan jasa, serta perubahan dalam pola produksi tenaga kerja dan konsumsi masyarakat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, teori ketergantungan internasional. Teori ketergantungan internasional adalah teori yang menjelaskan bahwa keterbelakangan negara berkembang disebabkan oleh ketergantungan terhadap negara maju, baik dalam hal ekonomi, teknologi, maupun politik. Hubungan ini membuat negara berkembang sulit maju karena cenderung bergantung dan kurang mandiri. Selanjutnya yaitu yang keempat, pendekatan neoklasik atau fundamentalisme pasar. Adalah teori yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi akan berjalan optimal jika mekanisme pasar bekerja secara bebas dengan campur tangan pemerintah yang minimal. Teori ini menekankan pentingnya efisiensi, persaingan, investasi, dan peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tiap pendekatan memiliki pandangan yang berbeda, mengendalikan keterbelakangan ekonomi dan strategi pembangunan yang tepat. Selanjutnya yaitu yang kedua, tentang pembangunan sebagai pertumbuhan dan teori tahapan linear. Tahapan pertumbuhan Rostow. Teori ini dikemukakan oleh Walt Whitman Rostow yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung melalui 5 tahapan pertumbuhan. Tahapan tersebut yang pertama, masyarakat tradisional, yaitu perekonomian masih didominasi sektor pertanian dengan teknologi sederhana. Yang kedua, prasyarat lepas landas. Itu mulai terjadi perubahan sosial dan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur dan investasi. Yang ketiga, itu lepas landas. Pertumbuhan ekonomi meningkat pesat karena investasi dan industrialisasi berkembang. Yang keempat, menuju kedewasaan. Teknologi modern mulai digunakan secara luas di berbagai sektor ekonomi. Selanjutnya yaitu yang kelima, era konsumsi masa tinggi, yaitu perekonomian telah maju dan masyarakat meningkatkan konsumsi, menikmati tingkat konsumsi yang tinggi. Teori ini menekankan bahwa investasi dan akumulasi modal menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Harold Doman, model pertumbuhan Harold Doman, model ini dikemukakan oleh Ray F. Harold dan F. C. Domar
Model Harrod Domler menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat tabungan dan investasi. Persamaan dasar model ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi, tingkat tabungan atau rasio modal dikurang output, artinya semakin tinggi tabungan dan investasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hambatan dan kendala. Negara berkembang sering menghadapi berbagai hambatan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, seperti tingkat tabungan yang rendah, kekurangan modal, keterbatasan teknologi, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi, dan kurangnya infrastruktur. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan proses pembangunan menjadi lebih lambat. Selanjutnya itu kritik terhadap modal tahapan pertumbuhan. Model tahapan pertumbuhan mendapat beberapa kritik antara lain yang pertama itu tidak semua negara mengikuti tahapan yang sama. Ini berarti setiap negara tidak harus melalui urutan tahapan pembangunan yang sama, yang seperti yang dijelaskan dalam teori. Kondisi setiap negara itu berbeda-beda seperti budaya, sumber daya, dan kebijakan. Jadi jalur pembangunannya juga bisa berbeda dan tidak selalu linear. Yang kedua itu mengabaikan faktor sosial dan politik. Artinya, suatu teori pembangunan hanya fokus pada aspek ekonomi seperti produksi atau investasi, tapi kurang memperhatikan faktor sosial dan politik seperti pendidikan, budaya, stabilitas politik, atau kebijakan pemerintah. Padahal hal-hal tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu terlalu menekankan akumulasi modal. Maksud dari teori ini menganggap bahwa modal atau uang atau investasi adalah faktor utama dalam pembangunan ekonomi, seperti faktor lain kualitas sumber daya manusia, teknologi, dan kelembagaan menjadi kurang diperhatikan. Karena itu, banyaknya ekonom yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh investasi, tapi juga oleh institusi, teknologi, dan sumber daya manusia. Selanjutnya itu yang ketiga, model perubahan struktural. Teori pembangunan Lewis. Teori yang dikembangkan oleh Arthur Lewis. Lewis menjelaskan bahwa pembangunan terjadi melalui perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor tradisionalis, ke sektor industri modern. Dalam model ini terdapat dua sektor utama. Pertama itu sektor tradisional atau pertanian. Kedua memiliki tenaga kerja berlebih dan produktivitas rendah. 3. Sektor modern atau industri. 4. Memiliki produktivitas tinggi dan menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri akan produktivitas dan pendapatan nasional. Selanjutnya itu perubahan struktural dan pola pembangunan. Proses pembangunan ekonomi biasanya disertai dengan perubahan struktur ekonomi, yaitu penurunan peran sektor pertanian, peningkatan peran sektor industri dan desa, urbanisasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Perubahan ini adalah ciri umum negara yang sedang berkembang menuju negara maju. Model pertumbuhan struktural menunjukkan bahwa pembangunan tidak tentang pertumbuhan ekonomi, tapi juga transformasi struktur dan sosial. Pemerintah perlu mendorong industrialisasi dan meningkatkan kualitas tenaga kerja agar proses perubahan struktural berjalan dengan efektif. Selanjutnya yaitu yang keempat, revolusi ketergantungan internasional. Teori ini muncul pada tahun 1970-an sebagai kritik terhadap teori pembangunan sebelumnya. Teori ini berpendapat bahwa keterbelakangan negara berkembang disebabkan
Teori ini berpendapat bahwa keterbelakangan negara berkembang disebabkan oleh sistem ekonomi global yang tidak adil. Model ketergantungan neokolonial. Model ini menyatakan bahwa negara berkembang masih tergantung secara ekonomi pada negara maju. Meskipun secara politik telah merdeka, ketergantungan ini terjadi melalui perdagangan internasional, investasi asing, dominasi perubahan multinasional. Akibatnya, negara berkembang sulit mencapai kemandirian ekonomi. Selanjutnya yaitu model paradigma palsu. Model ini menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan di negara berkembang sering gagal karena menggunakan teori dan kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi lokal. Banyak kebijakan pembangunan diadopsi dari negara maju tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, politik, dan budaya negara berkembang. Tesis pembangunan dualistis. Teori ini menjelaskan adanya dua sistem ekonomi yang berbeda dalam satu negara, yaitu sektor modern yang maju, dua sektor tradisional yang tertinggal. Perbedaan ini menyebabkan ketimpangan pembangunan dan kesenjangan ekonomi. Kesimpulan dan implikasi teori ketergantungan menekankan pentingnya kemandirian ekonomi dan pengurangan ketergantungan pada negara maju dalam proses pembangunan. Selanjutnya yaitu yang kelima, kontrarevolusi neoklasik, fundamentalisme pasar. Pendekatan neoklasik muncul sebagai kritik terhadap teori ketergantungan. Pendekatan ini menekankan bahwa pasar bebas dan mekanisme harga merupakan cara paling efektif untuk mendorong perkembangan ekonomi. Pendekatan pasar bebas. Pendekatan ini berpendapat bahwa campur tangan pemerintah yang terlalu besar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan harus didorong melalui perdagangan bebas, investasi swasta, serta deregulasi ekonomi. Pendekatan pertumbuhan neoklasik tradisional. Pendekatan ini menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh yang pertama, akumulasi modal, kedua, pertumbuhan tenaga kerja, ketiga, kemajuan teknologi. Model pertumbuhan neoklasik menunjukkan bahwa dalam jangka panjang teknologi menjadi faktor utama pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dan implikasi pada ini itu pendekatan neoklasik menekankan pentingnya efisiensi pasar, kebijakan ekonomi yang stabil, dan investasi dalam teknologi serta pendidikan untuk mencapai pembangunan ekonomi. Selanjutnya yaitu yang keenam, teori pembangunan klasik, mempertemukan berbagai perbedaan. Tidak ada satu teori pembangunan yang dapat menjelaskan seluruh proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, para ekonom menggabungkan berbagai pendekatan untuk memahami pembangunan secara lebih komprehensif. Setiap negara perlu menyesuaikan strategi pembangunan dengan kondisi ekonomi, sosial, dan politiknya masing-masing. Studi kasus seperti contoh Korea Selatan dan Argentina. Perbandingan antara South Korea dan Argentina menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Korea Selatan kembali mencapai pertumbuhan ekonomi pasar melalui investasi pendidikan dan ekspor industri. Sebaliknya, Argentina mengalami pertumbuhan yang lebih lambat karena ketidakstabilan dalam kebijakan ekonominya. Kesimpulan komponen-komponen pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, kemajuan teknologi, serta peningkatan sumber daya manusia. Model pertumbuhan Solow. Model pertumbuhan yang dikembangkan oleh Robert Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi
dalam jangka panjang dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Nah, teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti inovasi, pendidikan, dan penelitian teknologi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.